Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Filmora, terutama berkaitan dengan tool-tool yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama, silakan nanti klik Finder Server murahnya. Ini saya sudah mengkliknya. Kebetulan yang saya gunakan Filmora 8.4.0. Jadi di sini ada beberapa tampilan pilihan. Yang pertama ada full feature mode, berarti kita mode mengedit secara utuh atau mau pilih isi mode. Instant cutter itu berarti kita mau motong secara instan, atau action gain tool. Ukurannya pun ada dua pilihan. Jadi ada 16:9 landscape, ada pula 4:3. Kita coba klik full feature mode. Nah, beginilah tampilan layar dari aplikasi Filmora, salah satu aplikasi pengedit video yang sudah sangat terkenal. Yang pertama ada file. File itu berarti isinya nanti kita bisa memilih project baru atau kita membuka project yang pernah kita simpan. Nah, di sini kita juga bisa mengimpor media file, download media, maupun merekam. Baik itu merekam webcam kita atau merekam PC screen kita atau suara. Ada pula menu edit dan seterusnya. Ada menu ekspor. Nah, ekspor ini yang nanti kita gunakan kalau file hasil edit kita itu sudah matang dan siap untuk dijadikan video, yaitu create video. Kita langsung ke bagian bawah. Di sini ada media. Jadi media itu pilihannya ada dua. Kita bisa mengimpor media dari file yang kita punya, misalnya ini. Jadi kita cari dulu media kita, baik itu berupa gambar maupun video maupun MP3. Misalnya gambar ini, kita klik. Nah, setelah itu gambar atau video yang kita pilih tadi itu sudah tampil di dashboardnya. Kita tinggal mendrag atau menggesernya menuju ke halaman pengeditan. Lalu musik. Nah, di sini di Filmora itu juga disediakan menu-menu musik yang bisa kita unduh. Terus ada teks. Teks ini berarti kita bisa menambahkan teks baik sebagai opener atau opening video, title sebagai judul, lower sebagai judul bawah atau judul kecil, maupun subtitle untuk teks. Misalnya kita pilih ini, kita tinggal drag, otomatis dia akan masuk ke menu teks. Nah, di sini teks ini bisa kita geser sesuai dengan pilihan. Kita bisa juga menambah, kebetulan ini teksnya kan cuma satu. Kita bisa menambah add new track. Misalnya kita tambah teksnya jadi 2. Berikutnya ada transisi. Apa sih transisi itu? Jadi transisi itu digunakan untuk memberi efek pada dua gambar atau video yang berbeda. Jadi misalnya tadi kan ada satu gambar, terus ada gambar lain, saya coba pilih secara acak. Nah, di sini kan ada dua gambar, maka kita bisa memberi transisi di tengahnya, sehingga nanti ketika diputar dari gambar pertama ke gambar kedua itu ada transisi atau efek sesuai dengan yang kita pilih. Selanjutnya ada filter. Filter ini untuk menentukan kejernihan. Jadi kita mau pilih holiday atau yang mana, gambarnya yang semula warna jelas seperti ini, kalau diberi efek maka dia akan berubah. Jadi itu tujuannya efek atau filter. Berikutnya ada overlay. Nah, overlay ini juga bisa kita gunakan. Ada elemen, tapi kita harus mengunduhnya. Yang tidak kalah penting, biasanya kita sulit mencari mana video saya sudah siap dijadikan jadi draft saya, maka kita tinggal pilih ekspor.
Nah, pada menu ekspor ini ada banyak pilihan. Kita bisa milih WMV formatnya, yang umum MPEG. Lalu setelah itu kita menentukan nama filenya, disimpan di mana, dan resolusi. Di Filmora untuk resolusi biasanya kita sudah diberikan arahan. Misal, kita pilih ukuran resolusi yang normal 1280x720. Kita bisa pilih best, berarti kan videonya terbaik. Dengan resolusi ini dengan frame maupun bit terbaik. Kita bisa pilih better, akan berubah. Atau bisa pilih good. Nah, goodnya kan di 4000. Maka kalau kita pilih terlalu ke bawah, nanti khawatir gambarnya pecah. Ini contoh. Setelah itu, maka di sini akan muncul resolusi sekian, size-nya 4 MB, durasi 15 detik, baru klik ekspor. Tunggu file jadi, itu ekspor. Selanjutnya di menu bagian bawah. Di menu bagian bawah ini ada banyak. Yang pertama ada undo, yaitu untuk mengulang sudah terlanjur bisa kita undo. Redo, terus ada menu edit, memotong, split. Yang ini juga sebenarnya bisa tampil pula ketika kita klik kanan. Jadi misalnya pada gambar ini kita tinggal klik kanan. Di sini ada banyak pilihan. Kita bisa mengundo, mengcut, mengcopy, mengeditnya. Misalnya kita pilih edit. Nah, untuk foto ada banyak pilihan edit. Misalnya kontrasnya ditentukan dan sebagainya. Lalu geraknya, gerak datangnya atau gerak awal masuknya. Misalnya saya pilih ini, maka nanti akan muncul ketika ditayangkan. Selain itu, ada pula crop and zoom. Nah, crop and zoom ini kalau gambar kita bisa pilih dan gunakan supaya gambar itu bisa bergerak. Misalnya pakai pen zoom. Jadi, nah, artinya startnya nanti dimulai dari sini, terus ke sini. Kita coba putar. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai menggeser dengan tanda ini, sehingga nanti gambarnya itu akan tidak utuh. Jadi lebih baik posisikan 16:9. Nah, misalnya begini. Ketika kita putar, setelah itu ada tool-tool yang lain. Ketika sudah muncul warna merah, itu berarti nanti ketika kita putar akan muncul info. Misalnya ini kita putar. Nah, artinya kita perlu merendernya karena ada bagian-bagian yang kita edit sehingga perlu dirender. Render itu untuk menyatukan. Jadi potongan-potongan tadi yang pernah kita lakukan. Render ini biasanya yang cukup memakan waktu. Selanjutnya di sini ada banyak menu. Lalu ini gunanya untuk tampilan slide kita yang di bawah ini. Jadi kalau mau ngeditnya lebih detail bisa dilebarkan. Nah, untuk mengisi teks bagaimana? Kita tinggal klik kanan, edit. Nah, di sini ada muncul. Kita tinggal mengetiknya. Misalnya percobaan. Lalu kita pilih stylenya dengan double klik. Lalu animation misalnya geraknya dari bawah ke atas. Nah, begini. Kita bisa pilih ukurannya, warnanya, bisa pula kita drag. Oke. Nah, di sini merah lagi karena kita melakukan perubahan. Di sini kita bisa selain menggeser juga bisa menyesuaikan durasinya. Jadi tinggal kita tahan, klik kiri, klik kiri, tahan, kita geret sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Gambar pun demikian. Setelah itu kita mengenal menu split. Split itu memotong. Jadi misalnya di sini yang nanti akan dipotong, kita klik kanan, pilih split. Otomatis dia terpisah. Kita bisa menambahkan di tengahnya.
Misalnya begini, karena kita tadi sudah memotong bagian yang ini dengan yang itu. Split ini juga biasanya kita gunakan untuk menghapus bagian yang tidak perlu pada video. Itu tutorial yang pertama sebelum nanti kita akan mencoba mengedit video secara utuh. Terima kasih.